Iya Ibu. Ini mengenai sholat tadi ya Ustaz ya. Saya hanya melihat aja sih ada beberapa tampak pas saat sholat halaman apa ya Ustaz ya, batal atau enggak gitu. Karena ada yang sholat tidak menggunakan mukena, hanya baju gitu, melakukan sholat itu aja Ustaz. Iya, kalau mohon maaf, mukena itu kan ulama kita menjadikan kain yang disebut dengan mukena itu adalah cara yang paling simpel untuk menutup aurat. Jadi bukan berarti wanita itu kalau sholat wajib pakai mukena. Yang wajib itu adalah menutup auratnya, bukan pakai mukena. Makanya ibu-ibu kalau sholat di Arab, orang asli orang Arab itu tidak ada yang pakai mukena, karena pakaian yang ditampilkannya telah memungkinkan untuk menutup auratnya. Ya hadirin rahimakumullah. Jadi yang menjadi rukun yang membatalkan sholat itu kalau auratnya, bukan pakai mukenahnya. Tapi mukenah itu adalah cara yang dibentuk oleh ulama-ulama kita supaya memudahkan agar wanita itu tidak kelihatan auratnya gitu. Jadi Ustadz, kalau mohon maaf kan kalau bagi wanita yang disepakati oleh ulama kita itu menyatakan yang bukan aurat cuman wajah dan telapak tangan. Ya berarti kena telapak tangan ya. Bagian punggung dari tangan orang itu juga tidak akan bisa menutup tangan. Kayak sarung tangan, hadirin tutup auratnya. Jadi pakai mukena atau tidak pakai mukena, yang penting adalah hanya saja rumpun Melayu itu, makanya di Malaysia, di Indonesia itu banyak wanita yang pakai mukena karena itu adalah cara yang paling simpel untuk menutup auratnya. Sah Ibu kalau Berarti aurat itu sampai sini. ya. Jadi yang bukan yang aurat tuh wajah dan telapak tangan. Ya berarti telapak tangan, mohon maaf, kan punggung tangan itu termasuk juga nanti kan ininya. Ya orang yang pakai tutup pun sebagaimana menutup pun pasti akan kelihatan. Makanya dia pakai mukena. Hati-hati juga pakai mukena, mohon maaf. Ini juga kan harus kan yang wakan cuman wajah dan telapak tangan. Leher kan bagian dari aurat, makanya mukena yang baik itu kan ada tempat untuk menutup bagian dari dagu bawah itu. Gitu ya Ibu ya. Ustaz, kalau sholat berjamaah nih, ada yang kalau kita sholat di masjid itu kan biasa pakai sajadah gitu ya Ustaz. Jadi kan kita kayak ya berdiri di sajadah kita masing-masing. Cuma ada juga yang setahu saya ada yang kayak harus bersentuhan nih Ustaz antara kaki satu dengan yang lain. Jadi seolah-olah tidak ada jeda gitu ya. Yang benar harusnya bagaimana? Biasanya imam-imam selalu menyebutkan istaqimu. Jadi kalau kita bahasa yang sering-sering itu saf, lurus, rapat. Jadi memang sunnahnya adalah tidak berspasi dia, tapi saling untuk rapat-merapatkan ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu jangan kayak yang disebutkan Panji Gumilang. Panji Gumilang itu kan orang ngapain harus berapat-rapat. Ya kalau dia ada baru makan jengkol nanti kan hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kayak gitu ketentuannya. Harus ada Ya. kaki dengan kaki. Iya, rapat ya. Yang jelas rapat ya. Jadi nanti kalau memang kawannya nggak mau rapat, nggak usah pulang angkang kali. Nggak, karena awak kemari dia ngindar, kan gitu. Banyak awak kemari dia ngindar. Di sini makin semakin jarang ngindar. Udah, kalau dia memang nggak mau rapat ya udah, nggak usah paksakan. Gini nih, kan kita di sini nih, dia di situ kan ada. Pak rapat sikit, Bu rapat sikit. Rapat sikit. Nah, datang kita gini kan lah. Atau kayak gini dulu kan. Dia kan kadang menghindar. Hindar sedikit lagi. Semakin ini makin jarang. Terakhir rapat lah. Nah, jadi kalau boleh, mohon maaf, inilah yang perlu. Jangan-jangan dari situ ada kesalahan-kesalahan. Makanya maksiat iya, sholat iya. Jadi hadapnya ke depan. Jadi mohon maaf hadirin rahim, kalau bisa ketika sholat coba kaki-kaki ya jari-jarinya itu menghadapnya juga ke kiblat, bukan. Jadi ngadapnya ke
kiblat. Hadirin rahimakumullah. Kan banyak, mohon maaf Pak, kalau kita nggak paham, nggak perhatikan sholatnya, kan berapa banyak orang yang bukanya terlalu jarang. Kadang jempol dan sampai jentiknya itu ngadapnya bukan ke kiblat, ngadapnya ke Bethlehem, satu Yerusalem. Makanya ketika sujud itu kan kakinya begini kan, hadirin rahimakumullah. Kakinya kan ditengkukkan kan untuk hadap kiblat juga. Oke, hadirin rahimakumullah. Makanya ketika duduk di antara dua sujudnya kan jempolnya ditengkukkan menghadapnya kemana? Kiblat juga, hadapannya semua ke depan. Nah, hadirin rahim. Hanya saja, mohon maaf, ketika kita dalam keadaan berdiri, yang dilihat tempat sujud, enggak juga ke depan. Allah. Lihat tempat sujud. Makanya disunahkan bagi ibu-ibu kalau pakai mukena atau pakai jilbab, pakai mukena lah. Tolong jangan ada tulisannya bagi baca. Allahu Akbar. Leparami. Boleh ada tulisannya tapi bagian depan. Silakan, tak apa-apa pun silakan. Tapi ingat, kamu jangan-jangan nggak khusus sholatmu. Makanya aku sering bilang sama bapak-bapak yang pakai sarung, rubahlah capnya itu, mereknya itu jangan di belakang. Kan bisa diletakkan di depan atau diletakkan aja di atas. Itu yang untuk digulung. Awas sholat, Allah. Baju duduk. Seribu benang. Entahlah, hadirin gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau mau ngasih mukena atau jilbab lain sebagainya, tolong nggak usah dikasih yang di belakang itu, nggak usah banyak tulisannya. Kadang makanya sering bilang sama anak-anak lajang yang sholat itu, kadang di belakang tak apa-apa tulisannya. Mata kau jangan tengok mataku, matamu Masya Allah. Gitu ya, jadi hadapnya ke kiblat. Hati-hati, makanya mohon, boleh jadi gara-gara, boleh jadi kan tadi kan kita masih dapatkan pertama. Boleh jadi kita yang sholat ini tidak paham atas gerak-gerak yang dilakukan. Jangan-jangan nggak sesuai dengan ngikut Nabi. Tapi kalau masih kayak gini, masih juga maksiat, baru kita cari jawaban kedua. Ini kan masih mendapatkan jawaban pertama. Itu pun pakai jangan-jangan. Nah, hadirin, mohon maaf ketika ruku lurus lah. Enggak juga lah kami ambil tali untuk lurus. Yang penting kamu merasa lurus dan terus pandangan, mohon maaf hadirin, ini lantar tiang kalau ini pandangan, mohon maaf hadirin rahimahullah. Jadi Pak, ini kan lurus. Pandangan ini yang di sini tempat sujudnya, bukan langsung deglek kalau orang Jawa bilang. Allah. Yang sampai yang seperti itu yang perlu diperhatikan. Jadi mulai takbiratul ihram sampai salam, coba gerakan yang dilakukan memang gerakan ada contoh yang dari contohkan Nabi Muhammad atau tidak. Bukan perkara mau cari bid'ah atau bukan bid'ah, kajian kita bukan itu. Tapi kajian kita untuk menyatakan bahwa yang kulakukan ini benar kok dilakukan Nabi. Terus ketika takbir, mohon maaf, ketika takbir itu seperti salam kemerdekaan. Jadi bukan begini. Allahu Akbar. Jadi ketika takbir, mohon maaf, kan memang kalau ada satu riwayat setentang dengan telinganya, tapi jangan diukur. Allahu Akbar. Nggak usah. Kira-kira udah, ya udah. Atau sampai segini saja juga boleh. Silakan yang mau pakai mana. Yang penting yang dilakukan itu sesuai. Kemudian hadirin rahimakumullah, ketika rukunya jangan langsung deglek itu lehernya. Tapi lihat tempat sujudnya, ketika naik di antara dua sujudnya, kemudian ketika sujud. Nah, yang perlu diperhatikan biasanya orang yang sujud, jari-jarinya bukan diletakkan menghadap ke Pantai Labu, tapi menghadap ke Pantai Labu sana ya. Tapi mana sih kiblatnya? Tapi menghadap semua, tapi semuanya menghadap ke kiblatnya. Ketika duduk di antara dua sujud kan jempolnya itu. Jadi jempolnya yang ditekuk menghadapnya ke kiblatnya. Tapi ingat ketika kamu posisinya berdiri, ya posisi berdiri itu semuanya juga hadap ke kiblatnya. Sehingga kamu itu lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika tahiyat, aku nggak tahu juga kenapa orang asal tahiyat itu selalu tengleng kepalanya. Iya, mohon maaf ketika tahiyat, ini kan tahiyatul seperti itu. Kan itu selalu ada leher seolah-olah nggak pernah berdiri. Itu kalau ada dinding di sebelah tembok aja. Jadi coba yang kayak gitu-gitu diperhatiin dulu, baru kita bisa melangkah ke berikutnya.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah kajian kayak gini, jangan merasa diri paling benar juga. Salah itu. Betul. Bukan aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, itu yang paling banyak itu, Bang. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika yang perkara telunjuknya mau telunjuk, ya juga ada Nabi menaikkan dan menurunkannya. Nah, hadirin, yang penting masih telunjuk lah dia. Kok gitu aja mau dia tunjuk lalu dia diam, silahkan. Mau nunjuk aja silahkan. Ada yang nunjuk naik turun ya silahkan. Yang penting masih telunjuk lah. Kalau dia pakai jempol, itu salah betul. Wah, bosan nanti ada yang datang. Kau kalah nanti. Nah, dia bukan sud nanti. Jadi gitu ya. Jadi memang ya tahap awal kita ini untuk mengkaji kita ini, jangan gerakan yang kita, karena sholat itu gerakannya memang harus mencontoh Nabi, ucapannya harus mencontoh Nabi. Jadi seluruh kegiatan karena ini ibadah yang khusus. Beda kalau tentang dakwah mohon maaf, caranya kita yang atur caranya. Mau bagaimana bentuknya silahkan, tapi kalau sholat itu ibadah khusus. Ketika ibadah khusus, perbuatannya harus ikut, ucapannya harus ikut, waktunya juga harus ikut. Dan gitu ya, hadirin rahmati. Gitu ya, Ibu ya. Bu, silakan. Mau nanya, gimana sih Ustaz caranya untuk ngilangin rasa benci kita terhadap seseorang? Ya. Aku pun nggak bisa ngilangin. Kayak mana lah aku jawab. Udah lanjut. Ya kadang sadar sih Ustaz, sebenarnya kan itu salah ya Ustaz ya. Cuman kan karena sudah dilakukan berkali-kali dan sudah dicoba dimaafin, terjadi lagi, terakhir akhirnya mulai nggak merespon, lebih baik nggak merespon supaya jangan terjadi lagi seperti itu. Tapi untuk mengulangi hal tersebut itu memang susah gitu. Ada anak remaja, dia curhat juga sama aku. Dia ngomong gini, bapakku itu kejam kali lah Ustaz. Bolak-balik mama dipukul, aku pun kadang dipukulnya juga. Anak tiri kau? Enggak, kandungnya aku. Terus kenapa dipukul? Ya nggak tahu. Jadi aku lari Ustaz dari rumah. Betul nggak sih yang kulakukan itu? Betul lah kau, daripada di situ lebih tambah banyak dosa bapakmu. Karena bolak-balik kau dipukuli. Coba kalau lari kan dia mau mukul kan nggak ada orang yang dipukul. Jadi kan nggak berdosa dia gara-gara nggak mukul. Jadi apa yang harus kulakukan? Ya, jadi hadirin rahimahullah. Tapi aku jadi benci karena bapak. Kalau aku dipukul aja aku bisa terima. Kadang mama ikut dipukul juga, itu aku nggak bisa terima. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika membenci kepada orang lalu ada sebabnya, wajarlah kalau ada sebabnya. Tapi hadirin rahimahullah, bagi saya dan kita semua, saya juga dalam tahap proses untuk bisa seperti itu. Bukan berarti yang di depan ini suci kali, enggak. Ketika Nabi Muhammad SAW ada perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Lalu orang itu melanggar perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad enggak terima. Nabi Muhammad ambil pasukannya 10.000 pasukan untuk menyerbu mereka, yang disebut dengan Fathul Makkah. Jadi hadirin rahimahullah, lihat kadar-kadarnya. Jadi hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia sudah minta maaf, jadi saya mau bilang gini, jangan terlalu gampang untuk minta maaf. Karena semakin gampang kamu mengucapkan minta maaf, segampang itu pula kamu untuk melakukan kesalahan, karena bakal dimaafkan. Ingat, kita melakukan kesalahan itu seperti mangkukan paku ke dinding. Ketika dicabut pakunya, iya, orang memang bisa memaafkan. Kan kalau ibu mohon maaf, aku melakukan kekejaman sama ibu, aku minta maaf. Perkara ibu mau jadi orang yang bertakwa, wal'afina 'anin nas. Orang ibu mau memaafkan, tapi mohon maaf, hati ibu kan akan terluka kan. Persis seperti paku itu yang ditarik kan. Tembok itu tidak seperti semulanya. Untuk menjadikan seperti semula, ya akulah yang punya tanggung jawab untuk menenteramkan hati ibu kembali. Bukan si ibunya. Karena mohon maaf, ibu yang udah disakiti. Biasa, ibu wanita itu mohon maaf hadir rahimakumullah. Wanita itu kalau dia kena dulu, kalau dia disakiti sampai kapanpun dia akan tetap ingat. Udah 25 tahun, gue masih bilang, pernah kau lakukan dulu bang, 25 tahun yang lalu lah itu bang.
Waktu kita, kau udah 25 tahun masih ini juga yang kau bilang. Sampai wanita itu kepingin menerima pembenaran dari suaminya untuk berkata bahwa mohon maaf ada rahimakullah gini. Bang, kau masih cinta nggak sama aku? Walah dede, hasil itu aja yang kau sampaikan. Kebencian itu bisa, nggak apa-apa, manusiawi. Tapi ketika dia minta maaf, mau kita maafkan, itu jauh lebih bagus. Lalu Ustadz kami nggak respect lagi karena udah kami maafkan, udah saya maafkan, tapi bolak-balik itu terus. Jadi lihat kadarnya sih. Kalau menangkut human dignity, kalau menyangkut martabat kita, yalah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang paling ampuh kalau dia teman setia, cara yang paling ampuh, ingat kembalilah kebaikannya. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelah. Saya kira itu. Nggak ada kebaikannya Ustaz, aku aja yang berbuat baik. Jadi saya kira itu ya Ibu ya. Jadi masih dalam tahap normal. Ketika kita disakiti lalu kita benci, itu masih dalam tahap normal gitu. Disakiti nggak ada bencinya, itu luar biasa. Nabi Muhammad saja pun ketika dilanggar perjanjian dia marah, dia tidak terima. Jadi saya kira itu. Menjaga hati aja. Iya, jaga hati aja. Karena aku menjaga hati lah, makanya aku agak membatasi bergaul sama kau. Karena aku jaga. Udah aku batasi pun kau datang. Bu, mohon maaf kita yang kawan bekawan ini ada satu yang perlu dijaga. Apa itu? Kita itu harus memperbesar maklum. Ya, harus diperbesar maklumnya. Karena orang yang udah akrab nggak terkontrol lagi kata-katanya. Jadi diperbesar maklumnya. Ibu yang tidak punya maklum nggak akan punya teman setia. Mohon maaf, ibu punya jabatan, ada bawahan, tapi udah kayak teman biasa. Dalam rangka jabatan, iya kita saling menghormati. Tapi namanya teman berteman, kita dijumpa di luar, ada kawan kita jadi ini, ada kawan kita jadi ini, kita jadi ini. Ya udah, namanya pun kawan bekawan, perbesar maklum lah. Nah, hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah kawan bekawan, nggak terjaga adab lagi. Udah tak terjaga sopan santun lagi. Tapi kalau memang mau kawan yang setia, perbesar maklum. Kalau mau nggak setia ya udah, cuman kawan-kawan gitu. Iya. Kata apa, Pak? Kau kan tadi ngomong kayak gitu. Ya aku kan wajar kayak gitu. Aku mana Allah kau yang bilang gitu tadi. Kau jangan kayak gitu kau. Makanya selama ini aku menghindar dari kau. Tapi kau aja yang deketin aku. Jadi luluh juga lah lama-lama. Wanita itu kadang seperti kerak. Ilmu wanita itu lana gitu. Wanita itu seperti kerak. Kalau ditengok bisa kuat, kekar. Tapi mohon maaf, kalau dikasih air naik juga ya. Enggak, sebenarnya enggak kayak gitu kan. Ya, saya kira itu ya Bu ya. Oke lah Ustaz, satu lagi Ustaz mungkin yang terakhir ya. Mungkin tentang sholat nih Ustaz, mengkodok. Kita jalan jauh Ustaz. Jamaah. Iyalah jamak lah, menjamak. Terus ini kita kan masbu nih, ada satu masjid, ya kan? Kita masbu sama juga ada juga yang lagi sholat. Kita nggak tahu, dia juga perjalanan jauh gitu kan? Anggaplah sholat di asar, sholat asar lah gitu. Kita niatnya nggak mau menjamak Ustaz, ya kan? Kita ngikut masbu dia dengan niat yang kita niatnya sholat asar gitu kan. Iya, ternyata dia menjamak. Dia kan masbu nih, kita kan nggak tahu dia kan 2 rakaat lah kita bilang. Kita nggak tahu dia juga bagian dari perjalanan nanti menjamak sholatnya. Kita niatnya niat sholat asar. Terus ketika dia salam, kita kan melanjutkan lagi nih sisanya. Rupanya dia lanjut lagi berdiri, dia rupanya menjamak sholatnya gitu Ustaz. Nah kita kan sadar dia sholat jamak, niatnya kan udah berbeda Ustaz. Apakah tetap sholatnya itu kita lanjut apa kita ulang lagi Ustaz? Iya, maunya sholatnya lanjutkan saja ya, tidak perlu diulang lagi. Karena walaupun dia dalam keadaan menjamak dan kita sholat tidak menjamak, tetap sah sholatnya ya. Hadir rahimahullah. Terus yang kedua, bukan hanya jamak saja, kan ada sholat sunnah ba'diyah ya, misal zuhur kita ada yang ba'diyah.
awak ikut aja di belakangnya. Nepuk, padahal dia udah ba'diyah. Hadir rahimakumullah. Lalu si imam nggak usah ketika ditepuk ya udah nggak usah langsung dibatalkan. Aku ba'diyah. Jangan, lanjutkan saja. Jadi kalau dia udah siap, ya udah siap dan nggak perlu dikasih tahu juga nggak apa-apa. Dan itu padahal yang satu sunnah, yang satu wajib, tapi kan sama-sama sholat, ya gitu ya. Jadi walaupun jamak, kalau masih dalam keadaan belum sholat, baru boleh. Misal, kalau kita dalam keadaan udah berdiri nih, ada yang datang, Pak, kami mau menjamak, itu boleh dibilang. Tapi kalau udah takbiratul ihram, udah ada yang datang untuk menepuk bahu, jangan dibilang aku jamak. itu batal sholatnya ya. Jadi biarkan aja. Di kita sholatnya sholat asar, dia jamak. Berarti dia kan karena dia sholat asar, dia berjamaah sama orang yang asar, lalu kan dia mengambil zuhurnya itu tadi. Lalu mengambil zuhurnya, nggak apa-apa, itu tetap sah dan tetap dalam keadaan berjamaah. Gitu ya, nah ya. Jadi boleh, nggak apa-apa. Jadi ibu mana tahu nanti ketika sholat ada yang mau ikut juga. Kadang-kadang kan ada wanita yang kepingin berjamaah gitu sesama wanita gitu. Ya udah, kalaupun ibu sholat sunnah, ya biarin aja, jangan dibatalkan. Lalu batal, aku sunnah tadi, nggak saja. Kalau udah selesai salam pun nggak perlu, nggak ada ketentuan bagi ibu untuk menginfokan. Nggak ada ketentuan. Ya kalau dia paham agamanya, kalau dia tidak paham, dia jangan merasa bersalah. Nanti sah apa enggak itu tadi ya, sah enggak usah disampaikan, kita diamkan aja, yang penting kita sholat. Ada yang rahimah gitu ya Lana ya, sah dan tetap dalam keadaan berjamaah gitu ya Lana ya. Jadi boleh, nggak apa-apa. Jadi ibu mana tahu nanti ketika sholat ada yang mau ikut juga. Kadang-kadang kan ada wanita yang kepingin berjamaah gitu sesama wanita gitu. Ya udah, kalaupun ibu sholat sunnah, ya biarin aja, jangan dibatalkan. Lalu batal, aku sunnah tadi, nggak saja. Kalau udah selesai salam pun nggak perlu, nggak ada ketentuan bagi ibu untuk menginfokan. Nggak ada ketentuan. Ya kalau dia paham agamanya, kalau dia tidak paham, dia jangan merasa bersalah. Nanti sah apa enggak itu tadi ya, sah nggak usah disampaikan, kita diamkan aja, yang penting kita sholat. Ada yang rahimah gitu ya Lana ya. Saya kira itu menjadi jawaban apa yang salah ketika melakukan selajin sholat tapi tidak melakukan kemaksiatan. Jadi pahami lagi lah gerakan-gerakan ketika melaksanakan sholatnya. Dari pulang dari sini tahu makna at-tahiyatul apa. Jangan setiap yang dibaca itu kosong, gak pernah ada maknanya. Karena itu jadi rutinitas saja, hanya melepaskan kewajiban. Nanti sampai-sampai hadir rahimakumullah, bila perlu falsafahnya juga harus bisa dipahami. Kenapa harus melihat tempat sujudnya, ketika berdirinya ada rukunya, ada sujudnya. Ternyata kalau mau diambil sebagai penghormatan, orang-orang menghormati orang lain, ada yang angkat tangan.